Kasus dugaan perselingkuhan antara menantu dengan ibu mertua yang belakangan viral di jagat maya sepertinya terus bergulir. RZ tak terima dengan pengakuan mantan istrinya Norma Risma soal membuka borok kelakuan bejatnya. Hingga akhirnya RZ melangkahkan kakinya ke Polda Banten untuk membuat laporan. Sejak kabar RZ membuat laporan tersebut, banyak kabar berseliweran jika Norma Risma telah ditahan oleh pihak berwajib. Gerah dengan berita miring tersebut, Risma pun akhirnya angkat bicara. Didampingi kerabatnya, Risma menepis kabar hoax tersebut. Dan kebetulan kita semua sudah tahu bahwa dewasa ini atau akhir-akhir ini karyawan kami ya, Norma Risma begitu viral dan santer ya pemberitaannya. Dan makin kesini pemberitaan itu semakin simpang siur ya. Padahal jelas Norma sudah berbicara utuh di konten YouTube miliknya Denny Sumargo ya. Dan bahkan kalau saya lihat ada beberapa konten di YouTube yang mengatakan bahwa Norma Risma itu menjadi tersangka, resmi jadi tersangka. Seperti konten ini, dan konten ini. Ada juga bahkan foto Norma Risma diedit oleh mereka, oleh konten-konten yang tidak bertanggung jawab itu, oleh platform-platform yang tidak bertanggung jawab itu. Norma ada di dalam penjara gitu ya. Untuk itu saya ingin klarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Apapun pemberitaan ataupun adapun konten segala macam itu tidak valid kebenarannya ya. Tidak valid kebenarannya tuh, itu catat ya. Jadi apapun yang keluar informasi berseliweran itu Norma hanya berstatement di Densu dan hari ini. Dan sekali lagi ini bentuk klarifikasi kita bahwa Norma Risma ada saat ini bersama kita. Sehat walafiat? Amin. Sehat walafiat ya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sejak mengungkap bobroknya kelakuan mantan suami dan ibu kandungnya di siniar milik Denny Sumargo, Norma Risma memang tak pernah tampil ke publik. Ia memilih untuk menepi untuk menenangkan diri. Tapi sayangnya diamnya Norma Risma itu dimanfaatkan oleh RZ untuk berbicara ke publik dan seolah membentuk opini baru. Kepada publik, Risma juga tak lupa mengucap rasa terima kasihnya kepada halayak dan orang terdekatnya yang selalu mendukung dirinya hingga ia bisa kembali beraktivitas. Dan juga ada beberapa hal yang harus disampaikan langsung oleh Normanya. Yang mana sementara ini kan setelah dari Denny Sumargo, dia tidak muncul di media lain. Nah, alasannya kenapa? Untuk itu langsung aja kita tanyakan ke yang bersangkutan yang merupakan karyawan kesayangan kami lah ya. Ada Norma, sehat dir? kamu the woman of strong in the year. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ada kan di sini? Ada. Oke. Jadi kita buktikan ya bahwa kamu tuh tidak sesuai dengan apa yang diberitakan ya kan? Iya. Kamu ada setiap hari ke toko nggak? Setiap hari lagi cuti dulu. Lagi cuti dulu ya, lagi istirahat. Tapi kan sebelumnya juga rutinitas biasa aja kan? Iya. Keadaan kamu gimana sekarang? Alhamdulillah keadaan aku baik. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support aku, mendoakan aku. Terima kasih banyak. Aku minta doanya untuk dimudahkan dalam segala hal. Juga aku minta maaf dan terima kasih banyak buat teman-teman atau kakak-kakak yang menghubungi aku baik lewat Instagram ataupun lewat aku langsung untuk mengundang di acara TV ataupun podcast. Mohon maaf sekali belum bisa menghadiri atau belum bisa membalas karena menurut aku sudah semua klarifikasi aku itu udah cukup ada di podcastnya Kak Densu. Jadi selain ke kamu juga dir, ke Papi juga banyak yang ngontak bahwa minta diundang di di ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini bukan kita nggak mau ataupun ini ya dir ya. Justru kita juga momentum ini kita benar-benar pure lah ya. Iya. Nggak ada istilah kayak memanfaatkan situasi seperti itu kan dir ya. Jadi cukup hanya di Densu aja. Apapun yang kamu katakan itu di Densu adanya ya. Iya, Selepas dari itu apa kata-kata ataupun sumber informasi yang keluar dari kan banyak lah, ada segala macam hal. Hanya di Densu dan saat ini gitu ya. Melihat langkah mantan suaminya yang gerasak-gerusuk mencari pembenaran
hingga berani melaporkan ke pihak berwajib, tak membuat Risma gusar. Justru ia tampak santai dan tak lagi ada beban dalam pikirannya. Yang jelas kita juga artinya sebagai keluarga ya Dir ya akan selalu support kamu dan juga percaya ya bahwa netizen juga ngedukung kamu ya. Artinya dalam keadaan hal ini ya kamu orang yang dirugikan sebetulnya kan seperti itu. Jadi kamu tetap life must go on Dir gitu. Yeah. Hidup harus kita lanjutin terus, percaya bahwa kata teteh itu kita hidup itu kayak sekolah. Iya. Sering teteh bilang kan gitu. Iya, betul. Hidup itu selalu kayak sekolah. Ketika kita mau naik kelas, kita diuji Dir. Iya. Jadi kamu yakin seperti itu ya? Iya, yakin. Jadi percaya bahwa mungkin Allah saat ini sedang mempersiapkan hal yang terbaik. Amin. Di balik sebuah musibah pasti ada hikmah Dir ya. Alih-alih merasa difitnah oleh mantan istrinya, RZ yang didampingi kuasa hukumnya tampak bingung. Ihwal pasal apa yang dilaporkannya kepada Risma. Bisa jadi ditolaknya laporan RZ itu lantaran pihak pengacara dan RZ tak mengetahui pasal apa yang pas untuk menjerat Risma. Dan kabarnya, 2 alat bukti syarat laporan tak bisa dipenuhi oleh RZ. Saudara RZ umur 21 tahun terhadap istrinya yang memang viral di media sosial, kami informasikan sebagai berikut. Bahwa benar yang bersangkutan datang ke SPKT Polda Banten. Namun dalam kegiatan gelar perkara di SPKT ada beberapa alat bukti yang memang harus dipersiapkan. Sehingga kami garis bawahi belum ada, sekali lagi belum ada laporan polisi tentang kejahatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang dibuat oleh RZ di SPKT Polda Banten pada 29 Desember lalu, tepatnya pada hari Kamis. Yang dilaporin pasalnya apa, Bang? Tadi udah saya sebutin perasaan. Pasal 27 ayat 3. Iya, kalau nggak salah itu tadi yang di ini. Kalau nggak salah. Iya, seperti itu. Ancaman hukumannya? Cuma ini kan lagi dikembangkan ya. Untuk mengarah ke seperti apa kita belum tahu dari pihak kepolisian. Dugaan adanya pemerasan, fitnah hingga pencemaran nama baik menjadi senjata bagi RZ untuk memenjarakan Risma. Lantas, apa langkah RZ selanjutnya agar laporannya terhadap Risma bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwajib? Itu menyangkut uang ya, yang kita keluarkan kemarin, seperti 25, terus terakhirnya 500 juta, seperti itu. Kita tidak tahu itu mau pemerasan atau gimana, kita nggak tahu. Intinya nanti silahkan tanya dari pihak cyber aja. Sempat dulu tuh ada masalah gitu ya, udah dijelasin juga kan, masalahnya itu ya ada kesalahpahaman dan pihak NR ini meminta uang totalnya pokoknya 50 juta. Jadi dia meminta damai harus bayar 50. Nah, sudah saya terpenuhi 50 juta itu. Untuk mengurus-ngurus masalah ini karena yang udah keterlaluan untuk tidak lanjuti ke pihak berwajib. Iya, udah nggak kerja karena dampaknya ini sangat besar sekali. Padahal ini belum 100% itu benar.